Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan istiqomah, baik iman kepada Allah maupun aman keadaannya, dilancarkan rezekinya insya Allah. Ya. Baik, adapun pada pagi hari ini insya Allah kita akan belajar untuk mata pelajaran akidah akhlak. Oleh karenanya, sebelum kita belajar, kita buka dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu, Bapak sudah membahas seputar penggunaan kalimat subhanallah. Jadi, masih membahas kalimat thayyibah, yaitu subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Di pertemuan lalu, Bapak sudah bahas hingga tuntas untuk bahasan subhanallah. Yang mana tentu subhanallah ini digunakan ketika kita melihat kejadian-kejadian yang memilukan atau yang tidak mengenakan. Seperti mungkin ada bencana atau musibah, gempa bumi, longsor, kemudian angin topan dan lain sebagainya, maka kita ucapkan subhanallah. Ya, tentu atas maha suci Allah, ya maha suci Allah. Maka hari ini insya Allah kita akan mempelajari penggunaan kalimat thayyibah masya Allah. Teman-teman bisa diperhatikan dan mengamati dari gambar yang ada. Di situ ada ada gunung, kemudian ada pohon-pohon yang asri, yang indah dilihat, nyaman. Tentu udara di sana sejuk ya. Nah, oleh karenanya ketika kita melihat pemandangan yang indah, pemandangan yang bagus, atau hal-hal yang menakjubkan, apa yang kita sebut? Nah, maka sudah seyogianya sebagai anak muslim, seorang muslim, kita mengucapkan masya Allah. Mengucapkan masya Allah. Apa fungsinya masya Allah? Tentu hal ini kita ucapkan ketika kita mendengar kabar baik, melihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang indah, ataupun hal-hal yang menyenangkan. Teman-teman dapat kabar bahwasanya orang tua atau nenek yang tadi sedang sakit, kemudian sekarang sudah dalam keadaan sehat, maka itu adalah kabar yang baik. Maka sudah sepatutnya kita mengucapkan kalimat masya Allah, yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa-apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi tentu Allah lah yang berkehendak atas segala sesuatu, dan Allah lah yang memberikan keindahan atas segala sesuatu. Nah, di sini kalimat thayyibah masya Allah ini sudah jelas digunakan ketika melihat hal-hal yang baik atau mendengar hal-hal yang baik, ya, kemudian begitu pun dengan hal-hal yang indah. Seperti pemandangan tersebut, tentu yang kita lihat indah, maka kita ucapkan masya Allah. Ketika kita mendengar hal-hal yang baik, teman-teman mendapatkan juara dalam perlombaan pidato, contoh juara 1, 2, atau 3, atau hal-hal yang lain, tentu hal ini membuat kalian senang, ya, maka kalimat thayyibah yang tepat untuk kita ucapkan yaitu masya Allah, yaitu atas apa-apa kehendak Allah Subhanahu wa taala atau apa yang Allah kehendaki. Demikian. Ya, jadi contoh ketika teman-teman sedang berjalan, kemudian melihat bangunan yang bagus, yang indah, maka ucapkan masya Allah. Kemudian ketika teman-teman diajak oleh orang tua untuk wisata atau jalan-jalan ke tempat sebuah taman yang indah, luas, indah, nyaman, maka apa yang kita ucapkan? Masya Allah. Kemudian ketika teman-teman melihat teknologi yang hebat, yang semakin maju, semakin pesat, ya, ada robot A, robot B, robot C, tentu ini merupakan kehendak Allah. Atas kemampuan Allah, maka sebut dengan kalimat thayyibah masya Allah. Begitupun dengan hal-hal yang lain. Ya, ketika melihat pemandangan yang indah,
Ya, kemudian ketika mendapatkan informasi tentang prestasi kita, ya, mendapatkan juara perlombaan atau mungkin juara kelas, maka sudah selayaknya sebagai anak muslim mengucap kalimat Masya Allah, yaitu atas apa yang Allah kehendaki. Karena Allah yang berkehendak, Allah yang memberikan itu semua, Allah yang memberikan kesempatan itu semua kepada kalian. Ya, sudah selayaknya kita semua ketika diberikan hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus, maka kita ucapkan kalimat Masya Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak bacakan di surah Al-Kahfi ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Ya tarani ana qalla minka malan wa walada. Yang artinya, dan mengapa ketika engkau masuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan atau kekuatan dari Allah. Ya, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Surah Al-Kahfi ayat 39. Ya, shadaqallahul azim. Sudah jelas? Ya, untuk kalimat thayyibah atau penggunaan kalimat thayyibah Masya Allah. Adapun selanjutnya, silakan teman-teman diperhatikan untuk penggunaan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Di sini kita dapat memperhatikan gambar ada pohon. Ya, ruku, tentu ini sesuatu yang luar biasa ya, menakjubkan. Pohon ruku, kemudian pohon kaktus ini berbentuk Allah. Kemudian batu melayang. Pak, apakah ini ada? Ada. Semua ini ada karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, semua ini ada karena Allah yang mengadakan. Allah yang mewujudkan. Ya, tentu hal ini sebenarnya Allah lakukan agar apa? Agar kita berpikir, agar kita merenungkan. Kok bisa ya batu itu melayang? Kok bisa ya batu itu, pohon itu ruku? Kok bisa ya berbentuk Allah? Nah, hal ini sebagai agar kita berpikir atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melakukan hal-hal yang manusia tidak mampu. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman perhatikan langit di atas, langit ada tiangnya gak? Langit tidak ada tiangnya. Bayangkan langit itu tidak jatuh ke bumi, ke bawah. Nah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah berbeda dengan kekuatan manusia. Ya. Kekuatan Allah tentu lebih utama dan lebih besar, ya, dibandingkan dengan kekuatan makhluk manusia. Jadi kalau ada makhluk atau manusia yang membangga-banggakan diri atau menyombong-nyombongkan diri, dia tidak pantas. Ya, karena semuanya adalah milik Allah. Semuanya Allah yang menciptakan. Semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita melihat sesuatu hal-hal yang luar biasa seperti yang tadi Bapak sampaikan, ya, maka apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita ucapkan takbir. Ya, Allahu Akbar. Baik, bareng-bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itulah sebagai bentuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai makhluk tidak boleh menyombongkan diri. Walaupun harta kita banyak, walaupun jabatan kita tinggi, ya, tidak boleh kita menyombongkan diri. Semuanya adalah milik Allah, dan yang paling besar, yang paling utama, yang memiliki junjungan atau jabatan tertinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, apakah benar ada batu yang melayang ini? Nah, ini Bapak tampilkan dahulu di bagian sini. Nah, nanti teman-teman bisa cari berita. Wah, apakah benar, Pak? Nah, ini ada beritanya. Yang mana batu tersebut berada di Riyadh atau Arab Saudi. Ya, dikatakan bahwasanya batu ini pernah diduduki Rasulullah saat peristiwa Isra Miraj. Apa itu Isra Miraj? Sedikit. Yang mana nanti setelah peristiwa itu, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Itu karena
setelah peristiwa Isra Miraj. Seperti itu teman-teman. Nanti kita pelajari lebih mendalam. Oke. Selanjutnya di sini menurut Syekh Abdul Razak, ya, beliau mengatakan bahwasanya takbir yaitu mengagungkan Allah dan membesarkannya serta meyakini bahwasanya tidak ada yang lebih besar dan lebih agung. Semua yang besar menjadi kecil di hadapannya. Ya, bahkan hina di hadapannya. Ya, manusia kita ini semua tunduk kepada Allah. Ya, dan segala sesuatu itu menjadi rendah. Sudah jelas berarti tidak ada yang harus kita sombongkan. Tidak ada, walaupun kalian sekaya apapun, walaupun kita sekaya apapun, walaupun ada orang yang terkenal sekaya apapun, walaupun orang paling kaya sedunia, tetap ia tidak bisa menyombongkan dirinya. Karena yang layak untuk menyombongkan dirinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai muslim, seorang muslim tidak boleh menyombongkan diri kita walaupun harta kita dan jabatan kita tinggi. Di sini sebagaimana dalil-dalil tentang perintah takbir. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kita bersyukur. Ya, surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian di surah Al-Isra ayat 111. Ya, 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Nah, teman-teman, ayat ini surah Al-Isra ayat 111 ini biasanya teman-teman dengar ketika mau azan di Al-Barakah. Itu muazin biasanya membaca ayat ini. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Nah, nanti setelah itu baru azan. Nah, ini salah satu dalil untuk kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir, ya, mengagungkan Allah, kebesaran Allah. Adapun di surah Al-Mudaththir, wa rabbuka fakabbir, yaitu dan Tuhanmu agungkanlah. Maka dari kita belajar kalimat thayyibah, maka kita sudah mulai bisa menentukan kapan kita mengucapkan kalimat subhanallah, kapan kita mengucapkan kalimat masya Allah, dan kapan kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat dipahami oleh teman-teman dan dapat disimak dengan baik. Ya, Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar dari Allah, apabila ada yang salah itu datangnya dari Bapak, dan Bapak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.